Oke teman-teman, ketemu lagi nih bersama channelnya Mbah Yat atau Family Mbah Yat ini. Masih seputar servis aja dulu ya. Masih belum sempet nih untuk upload video jalan-jalan sama karnavalnya, karena karnavalnya ini masih belum ada juga ya. Rencananya tanggal 3 di Gading itu ada karnaval gitu. Mudah-mudahan kita bisa merekam ke sana, bisa upload acara karnaval. Setelah kemarin ini lakoni basic 1 2 3, lanjut lagi kita servis. Sekarang mesin las juga sama ya, tapi lasnya ini las mic mereknya Black Rhino 250. Coba kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesinnya besar. Black Rhino Lasmik ini 250. Ini kerusakannya awalnya, gejalanya ini apa? Pertama itu gara-gara konslet dari listrik 220, kabelnya ada yang terkelupas terus nempel ke bodi dari mesin las ini. Jadi mati total semuanya, hanya kipas saja. Kalau kipas itu kan nggak ngikut ke modul atau apa ya, dia langsung kontak switch 220 on, langsung nyambung dia kalau kipas. Beda sama lakoni atau mesin-mesin las yang lain, itu ada yang melalui 24 volt. Ini kipasnya kan langsung 220. Nah, ini untuk modul elko nya ini di bawah untuk MOSFET sama dioda outputnya. Dan yang ini modul untuk mic. Ada satu modul lagi sedang kita repair, karena kan kendalanya inilah mati total, harus kita intinya dulu dari modul. Dia modul power supply nya ini gabung sama modul PWM. Biasanya sih mesin las gitu ya, untuk ngeluarin 24 volt, nanti masuk modul PWM nya ampere. Nah, ini teman-teman, untuk modulnya dia gabung sama PWM. Nah, di sini untuk power supply-nya, karena MOSFET-nya udah jebol, udah pecah, sama IC switching-nya. Jadi teman-teman kalau untuk servis modul power supply kesulitan lihat kodenya gitu ya, atau udah pecah, udah nggak kelihatan lagi, bisa akalin pakai gacun aja dulu teman-teman ya. Kecuali kalau udah punya datanya, enak tinggal cari pasang. Nah, ini kan kita nggak tahu ini udah pecah, udah hancur dia, jadi kita pakai switching. Nah, gacun kita pasang, begitu kita pasang itu kita cek semuanya, ternyata ada troubleshoot lagi ya. Dari dioda outputnya ini untuk 24 volt jebol semua dia. Begitu kita ganti, tegangan nggak normal, nggak stabil 24 voltnya. Nah, dari situ kita perbaiki dulu untuk output 24 voltnya. Kita open dulu ya, sebenarnya kita open dulu beban untuk ke modul PWM. Nah, nanti baru baru ketahuan dia. Kalau misalkan nggak berdenyut lagi kalau sudah di open, dia berarti ada kendala aja tinggal di modul PWM.
baru kita refer lagi ke PWM. Nah kebetulan ini udah saya cek semua, kita lepas modul PWM, dia itu kena juga ya modul PWM nya. Nah ini modul PWM nya saya lepas, dia kan posisinya ada di sebelah sini. Di sini ada IC 12 volt, di sini 15 volt. Nah untuk ini IRF ya, IRF Z24 sama IRF 9Z24. Awalnya udah sempet stabil 24 voltnya ya, tapi pas begitu saya cek di IRF nya ini tegangannya sama, dia sama tegangan 24 volt. Seharusnya dia nggak 24 volt ini kalau udah kerja modul PWM nya ini. Biasanya sekitar 15 gitu ya, saya lupa, pokoknya nggak sampai 24 volt. Kalau dia 24 volt berarti PWM nya itu nggak kerja, error dia. Sebenarnya temen bisa aja nih ganti satu blok modul ini ya, tapi kan lumayan harganya ini. Kalau dicek di toko sekitar 1.500.000-an ini. Nah, gimana caranya kita untuk mengurangi biaya tersebut ya, kita coba perbaiki, kita repair satu-satu, mana yang rusak, mana yang jebol alat-alatnya, kita coba ganti, kita perbaiki. Ini pun saya coba cari ya modul PWM yang ini, dia di online ya nggak ada ini. Kalau umumnya sih seperti ini. Nah karena ini terpisah ya IC, dia make LM358, posisinya ada di sini. Kalau yang ini kan CA3140, dia terpisah. Ini kalau IC-nya sih sama, dia IC-nya SG3525, KA3525 itu sama. Nah ini setelah saya cek, ada komponen yang udah short sama setengah short dari kapasitor sama ini dioda Zener ya teman-teman. Ada resistor juga, berapa resistor yang melar dia. Di sini ada transistor S8050 sama 8550. Ini nanti saya ganti aja nih, karena biasanya dia error juga ini dia. Terkadang dites pakai multitester masih oke, tapi begitu kita pasang, kita input tegangan itu jadi error. Lasmik ini kiriman dari Jombang Laser CNC. Jombang Laser CNC ada terkendala mesin lasmiknya ini. Ya awalnya itu dicolokin, ada nyetrum bodinya. Nah terus pas saya cek itu ya, kabelnya ada yang terkelupas nempel ke bodi mesin lasmik ini. Akhirnya bisa konslet ke modul semuanya ini ya. Makanya teman-teman hati-hati kalau untuk gunakan mesin las, kita perhatikan dulu ya, kita lihat dulu kabelnya ada yang terkelupas apa enggak, baru begitu aman kita colok. Kita harus sering cek ini, terkadang ya ada tikus atau dia udah terlalu
lama kabelnya kena panas kan bisa aja dia terkelupas. Nah, di sini untuk bagian power supply-nya ini nanti dapat input 300 voltnya itu dari modul elko-nya yang tadi ya, PCB elko tadi. PCB elko itu digabungin sama relay. Nah, sekarang kita perbaiki untuk modul PWM-nya dulu, karena untuk tegangan 24 voltnya ini setelah dilepas PWM-nya dia mau normal. Setelah saya cek semuanya ya, memang ada komponen yang udah short semuanya. Ini kita cekin satu-satu. Ada resistor 10K. 10K posisinya ada di bawah sini, dia molor. Setelah diukur dia nggak 10 lagi, melebihi, bisa 11 atau 12K dia. Nah, jadi kita ganti aja teman-teman langsung ininya dari transistor S8050 sama S8550. Dilanjut lagi dioda Zener. Dioda Zener 15 volt sama kapasitor 104J. Nah, untuk kendalanya kalau misalkan di IRF kita ukur dia tegangannya sama tegangan 24 volt, itu bisa dikatakan IC KA3525 atau SG3525-nya itu ada kerusakan di modulnya. Sekarang kita cari amannya ya, lebih baik kita ganti IC SG3525 atau KA3525. Lanjut lagi teman-teman bisa ganti transistor S8050 sama 8550. Lanjut lagi dioda Zenernya 15 volt yang saya katakan tadi, sama kapasitor 104J. Setelah itu teman-teman bisa cek dari resistornya ada yang melar atau enggak. Kalau misalkan ini kita ganti aja, udah kita cari level amannya. Biasanya sih kalau dari resistor ini nih, dia mudah melar di sini. Karena kan buat ngatur kontrol ampernya ya ini. Oke teman-teman, sekarang kita ganti aja dulu ya, kita skip aja dulu karena ini agak lama ini pemasangannya. Nanti harus ganti soket bawahnya, kan saya patahin karena rada susah dia melepasnya, double layer atas bawah. Kalau kita terlalu panas pasti jalurnya terkelupas, hancur. Oke teman-teman, nanti saya lanjut setelah pemasangan dan tes tegangannya ya.